Hoshimiya Ezi adalah siswa SMA biasa di Jepang yang hidup dengan rasa bersalah karena telah menghancurkan dunia. Hal tersebut dikarenakan keinginan yang ia buat 10 tahun lalu. Namun ketika bahaya besar mengancam untuk menghancurkan dunia sebagaimana yang diketahuinya, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan semua orang. Semuanya bermula ketika Ezi kecil yang menjalani hidupnya dengan bahagia seperti menonton kartun. Suatu hari setelah pulang sekolah, seorang gadis berambut merah muda tiba-tiba muncul di kamarnya. Ezi segera menyadari bahwa gadis ini bukanlah orang biasa karena dia melayang di udara. Si gadis mengaku dapat memberikan Ezi kekuatan apapun yang dia inginkan. Namun Ezi kecil yang masih polos langsung teringat dengan tokoh penjahat dalam kartun favoritnya yang memiliki mimpi menguasai seluruh dunia untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan. Terinspirasi oleh itu, Ezi kecil mengatakan bahwa ia menginginkan menguasai seluruh dunia. Namun sial, keinginannya tersebut mengakibatkan serangkaian kejadian yang sangat merusak dan tak seorang pun dapat bayangkan. Seluruh dunia mulai hancur, daratan mulai retak, langit terbelah melepaskan kengerian yang tak terbayangkan. Ezi yang tidak tahu mengapa ini terjadi berusaha menyelamatkan hidupnya. Namun saudara tirinya tidak seberuntung itu. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kehancuran besar. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, setelah Ezi menyadari tindakannya, ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas musibah yang telah terjadi, yang telah menewaskan banyak orang tak berdosa dan melumpuhkan adik perempuannya yang malang. Ezi sekarang duduk di bangku sekolah menengah atas, tetapi ia telah menjadi orang buangan karena menjalani hidup sebagai seorang penyendiri. Sementara guru kelas mereka mulai mengajarkan mengenai sejarah peristiwa kehancuran besar dan mengenai orang-orang yang mendapatkan kekuatan khusus setelah keinginan mereka dikabulkan oleh seorang gadis misterius. Mereka dikenal sebagai Order. Meskipun ada ribuan order di dunia ini, saat ini sebagian besar dari mereka berada di bawah kendali pemerintah dan melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi sebagian besar dunia masih curiga bahwa salah satu dari order tersebutlah yang mendatangkan kehancuran besar. Ezi yang mulai merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan tersebut meminta izin meninggalkan kelas dengan alasan bahwa ia sedang sakit. Saat berjalan pulang, dia melihat sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa dengan menyatakan bahwa para order harus dihukum mati. Apapun itu, Ezi langsung kembali ke kediamannya, tempat ia menemukan gadis berambut merah muda di awal yang memberikannya kekuatan super. Ia bernama Daishi. Merasa kesal, Ezi mempertanyakan keberadaan Daishi di sini setelah ia menyuruhnya untuk menjauh darinya, serta mempertanyakan mengapa Daishi mengabulkan keinginan orang-orang yang dapat merusak dunia. Daishi hanya mengklaim bahwa tugasnya adalah mengabulkan permintaan tersebut dan ia tidak bisa berhenti melakukannya. Daishi mengatakan agar Ezi tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi 10 tahun lalu. Karena menurut Daishi, kehancuran besar tersebut tidak ada hubungannya dengan keinginan Ezi. Pada titik ini, Ezi bahkan tidak ingat apa yang dia inginkan dan tidak tahu apa kekuatannya karena ia belum pernah menggunakannya selama ini, yang membuat Daishi menyuruhnya mencoba dan mencari tahu apa kekuatannya. Kemudian kita diperlihatkan pada Ezi yang dibangunkan oleh adik tirinya yang bernama Sena di rumah sakit. Sena menanyakan banyak hal pada Ezi. Sebelum kemudian ia menanyakan apakah Ezi adalah seorang order. Hal ini membuat Ezi panik karena ia telah melakukan segala cara untuk menyembunyikan rahasia ini dari Sena. Namun beruntung, yang ditanyakan Sena adalah apa yang diinginkan Ezi jika keinginannya dikabulkan. Ezi menghela napas lega. Ia mengaku tidak tahu pasti dan balik bertanya. Sena mulai mengatakan keinginannya adalah tetap bersama Ezi selamanya dan bersama orang tua mereka yang telah tiada. Ezi hanya tersenyum dan menyuruhnya agar segera tidur. Keesokan paginya ketika ia tertidur di kelas, guru mereka mengumumkan bahwa kelas mereka kedatangan murid baru, seorang gadis cantik berambut merah yang memperkenalkan dirinya sebagai Rin. Melihat itu, Ezi langsung terpikat padanya. Malam harinya setelah pulang sekolah, ia hendak masuk ke dalam rumah sebelum kemudian dikejutkan oleh Rin yang memanggilnya dari belakang. Rin mengatakan bahwa dia baru saja pindah di lantai atas, namun sayang kunci kamarnya telah hilang. Ia meminta pada Ezi agar dipinjamkan telepon untuk memanggil tukang kunci.
Ezi yang ingin membantu segera membuka pintu. Namun sial, tepat ketika itu Rin menusukkan alat kejut yang membuat Ezi pingsan seketika. Bangun-bangun, Ezi mendapati Rin tengah mengeluarkan katana dari tasnya sembari memberitahu bahwa dirinya selama ini telah mengejar Ezi. Dia telah mengetahui bahwa Ezi lah dalang dibalik peristiwa kehancuran besar yang merenggut nyawa orang tuanya dalam kebakaran. Ia telah menunggu selama 10 tahun terakhir untuk balas dendam. Ketika momen itu tiba, ia langsung menusukkan pedangnya ke tangan Ezi yang membuat Ezi sangat kesakitan. Rin tersenyum sinis sambil mengucapkan kalimat terakhir yang akan mengakhiri hidup Ezi. Namun sebelum pedang katana itu menghunjam, Ezi memohon ampun dengan harapan dapat diberikan kesempatan kedua. Tapi tiba-tiba sebuah kekuatan misterius memancar dari tangan Ezi, memindahkan pedang katana menusuk tepat di perut Rin. Ezi merasa ngeri saat melihat gadis itu jatuh ke tanah. Dia langsung berlari keluar sambil berteriak meminta tolong. Setelah beberapa saat, ia menemukan dirinya bersembunyi di dalam kuil di dekat sungai, mencoba menenangkan diri dan memproses kejadian yang baru saja terjadi. Pertanyaan yang sama terus berputar di pikirannya. Apakah kekuatannya yang menyebabkan kematian Rin? Namun ketika hendak melapor ke polisi, dia tersadarkan bahwa semua petunjuk akan mengarah kepadanya sebagai seorang pembunuh. Bahkan mereka mungkin akan menemukan bahwa dia adalah seorang order. Sebuah rahasia yang harus dijaga dengan sangat baik. Dengan kesadaran itu, Ezi tahu bahwa dia perlu menenangkan diri dan berpikir dengan benar untuk menghadapi situasi ini. Jadi pilihannya, Ezi menelpon Sena di rumah sakit, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Sebelum kemudian ia mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa luka-lukanya. Tapi setibanya di tempat yang dimaksud, ia mendapati rumah sakit kosong. Tiba-tiba terlihat saudara perempuannya di kursi roda yang didorong oleh Rin, orang yang telah dia tusuk sebelumnya. Rin tampaknya tidak terluka. Sebelum Ezi bisa mengerti apa yang terjadi, dua pria bersenjata lengkap keluar dari lift sambil mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Rin membawa Sena ke lift dan mengancam Ezi bahwa saudara perempuannya akan mati jika dia tidak menemuinya sendirian di sebuah bangunan terbengkalai. Untuk membuatnya lebih marah lagi, Rin menusukkan katana di bahu Sena. Melihat itu, Ezi murka bukan main. Sementara kedua pria itu membidiknya sambil mengatakan bahwa Ezi adalah order yang menghancurkan dunia 10 tahun lalu. Ezi kehilangan kendali atas kekuatannya, mengamuk membabi buta membunuh kedua prajurit tersebut. Sebelum kemudian ia jatuh pingsan. Bangun-bangun, Ezi telah berada di parkiran dan dihampiri oleh Daisy yang memberitahu bahwa kekuatan Ezi sekarang sudah stabil. Terlebih lagi ia memberitahu bahwa sebenarnya Rin adalah seorang order. 10 tahun lalu bersamaan dengan peristiwa kehancuran besar, Rin dipilih sebagai order dan keinginannya adalah regenerasi. Berkat kekuatannya tersebut, dia menjadi manusia abadi. Jika ingin menghadapinya, Ezi harus menggunakan kekuatan khususnya juga. Namun mengingat kekuatan yang sangat overpower, dia bisa kehilangan kendali. Ezi tidak ingin mengulangi kejadian 10 tahun lalu. Mendengar itu, Daisy menyentuh tangannya untuk menyegel kekuatan Ezi menjadi 0,01% dari kapasitas yang sebenarnya agar tidak kehilangan kendali. Selain itu, Daisy mengklaim Ezi tidak punya pilihan lain selain harus menyelamatkan saudaranya. Menyadari bahwa Daisy benar, Ezi akhirnya melepaskan perban di tangannya serta kembali mengingat keinginannya 10 tahun lalu, yaitu memerintah dunia. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera menuju ke gedung terbengkalai dan mendapati Rin bersama begitu banyak prajurit yang mengarahkan senjata mereka ke arahnya, serta Sena yang tidak sadarkan diri. Melihat itu, Rin langsung memerintahkan prajuritnya untuk menembak. Sebelum kemudian, dia turun untuk membunuh Ezi sendirian. Namun aneh, Rin tanpa sadar menghampiri Sena untuk menyembuhkannya. Hal ini membuatnya kebingungan, dan saat debu mulai mereda, terlihat Ezi yang tidak terluka sama sekali. Bersamaan dengan itu, Ezi menjelaskan kekuatannya, yaitu memerintah segala hal yang berada dalam batas wilayah atau kekuasaannya. Ia dapat memerintah siapapun dalam batas tersebut. Namun mengingat Daisy membatasi jangkauan kekuatannya hingga 0,01% dari ukuran aslinya, ukuran maksimum wilayah yang dapat dikuasai Ezi kemungkinan melebihi total luas permukaan bumi, mengingat besarnya bencana kehancuran besar. Apapun itu, muncul sosok makhluk yang dimiliki setiap order di belakang Ezi.
Tidak ada sebutir peluru pun yang mampu menyentuhnya karena ia menguasai semua prajurit di area tersebut. Ia langsung menangkap Rin dan memaksanya untuk mengungkapkan siapa saja yang mengetahui identitas aslinya. Namun Rin menolak untuk membocorkan informasi. Ia telah bersumpah untuk membunuh Ezzy beserta keluarganya.